Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arisma dari kelas Tadris IPS B, NPM 2001071021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT tentang Central Processing Unit atau CPU untuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk itu, langsung saja kita simak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CPU, yaitu ada pengertian CPU, komponen CPU, bagian CPU, serta fungsi dari CPU. Untuk yang pertama, yaitu ada pengertian CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada komponen CPU. Komponen CPU yang paling utama, 1. Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logical boolean. Oleh masing-masing memiliki spesifikasi tugas masing-masing. Yang kedua yaitu ada register. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, namun biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data yang pengolahannya selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada control unit. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termaksud dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang terakhir, CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari CPU. Bagian dari CPU yang pertama yaitu prosesor. Prosesor merupakan suatu bentuk chips kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Prosesor ini memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer Anda. Yang kedua ada RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Selanjutnya yaitu ada VGA card. VGA card membantu menampilkan sebuah proses yang terjadi di dalam CPU ke dalam komputer user. Fungsi VGA card digunakan untuk menyambung CPU dengan display unit seperti monitor atau proyektor. Yang keempat yaitu ada hard disk. Hard disk merupakan suatu bagian lain dari untuk penyimpanan data atau juga untuk membaca data. Selanjutnya yaitu ada motherboard. Motherboard memiliki fungsi untuk menopang dan menyatukan semua perangkat komputer menjadi satu kesatuan. Yang keenam ada power supply.
Power supply ini merupakan bagian dari CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai dan juga performa dari suatu komputer. Power supply bertugas untuk memberikan suplai listrik bagi prosesor agar dapat bekerja secara maksimal. Yang ketujuh yaitu cooling fan. Cooling fan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam menjaga suhu dari CPU Anda. Dan yang terakhir ada casing CPU. Casing CPU ini merupakan kotak yang biasanya terbuat dari aluminium yang digunakan untuk menempatkan keseluruhan perangkat dan juga bagian dari CPU. Nah, dari casing CPU ini dapat membantu mempercantik tampilan dari sebuah komputer dan juga untuk membantu proses pendinginan. Selanjutnya atau pembahasan yang terakhir yaitu fungsi CPU. CPU sendiri sebagai otak dari sebuah komputer memiliki fungsi utama yang sangat vital, yaitu untuk melakukan keseluruhan pemrosesan informasi di dalam sebuah komputer. Fungsi CPU bertugas untuk mengubah perhitungan, bahasa mesin, dan juga algoritma agar bisa dipahami oleh usernya dan ditampilkan melalui display unit. CPU hampir sama seperti kalkulator, tetapi CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang akan diberikan. Nah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.